Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Lama ini kita nggak jumpa Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Anda juga sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ada hal menarik Ustaz yang terjadi akhir-akhir ini, Ustaz, yaitu terkait aksi pawang hujan di motor GP Mandalika Ustaz. Pawang hujan itu berusaha menggeser awan sehingga cuaca menjadi panas, dan buktinya memang itu terjadi Ustaz. Dan hujan berhenti. Banyak kalangan menganggap itu perbuatan syirik. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait hal itu Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita harus memperjelas kata syirik ini sudah terlalu murah disebarkan, diucapkan, dituduhkan. Jadi pertama kita lihat dulu syirik itu apa sih sebenarnya, supaya kita bisa menunjuk apa yang dilakukan oleh seorang itu syirik atau bukan. Karena tidak sedikit orang-orang yang cara memahaminya itu kaku, memahami agama secara tekstual, itu menganggap apa saja yang berbeda dengan keyakinannya itu dianggap syirik. Bid'ah, haram, sesat, kafir, dan seterusnya. Jadi ada sekelompok umat Islam yang memang ngobrol tuduhan-tuduhan ini, stigma ini kepada siapapun yang dianggap berbeda pandangan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan. Karena itu kita perlu tahu syirik itu bagaimana. Secara etimologis atau secara kebahasaan, syirik berasal dari kata asyraka yusyriku. Jadi menyertakan seseorang itu namanya asyraka, atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu namanya asyraka. Jadi apapun yang menyertakan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disebut dengan asyraka yusyriku musyrikun. Namun secara terminologis, secara peristilahan, syirik itu ya yang merupakan kata serapan dari syirik tadi, dari asyraka, dari al-isyrak atau asyirik, itu secara terminologis adalah meyakini ada kekuatan selain Tuhan, kekuatan yang tidak terikat kepada Tuhan, yang mengendalikan alam sebagai kausa prima, sebagai sebab utama. Jadi ada sebab utama lain di balik peristiwa-peristiwa alam. Itu kira-kira yang disebut dengan syirik atau menyekutukan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apakah syirik ini sifat bagi perbuatan ataukah sifat bagi keyakinan. Banyak orang justru menganggap syirik itu seolah perbuatan tertentu dianggap syirik. Padahal syirik menyekutukan Tuhan atau al-isyrak, menyertakan sesuatu selain Tuhan sebagai sebab utama peristiwa-peristiwa alam, itu sebetulnya adalah sebuah aksi intelektual, sebuah aksi mental, sebuah aksi konseptual. Jadi sebetulnya yang berubah itu dalam pikiran, dalam keyakinan, dalam pemahaman, sesuatu yang bersifat abstrak sebetulnya, tidak terlihat. Jadi ketika orang mengambil keputusan dalam hatinya, dalam pikirannya bahwa alam ini tidak dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal, satu kekuatan yang sempurna, itu disebut dengan syirik, meskipun dia tidak melakukan sebuah aksi tertentu, sebuah tindakan tertentu, sebuah ritual tertentu. Sebaliknya, boleh jadi orang yang melakukan ritual tertentu, aksi tertentu yang mungkin terlihat aneh,
Karena biasanya kan manusia itu melakukan ibadah dengan cara-cara yang dipahami oleh orang. Apalagi kalau umat Islam yang memahami kalau meminta kepada Tuhan ya duduk, berdoa. Tapi ini dengan cara yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, belum tentu orang yang melakukan sesuatu yang terlihat berbeda dengan kebanyakan pemahaman orang, itu syirik. Mengapa? Seperti saya katakan tadi, syirik adalah sebuah tindakan pikiran. Nah, siapa saja bisa melakukan itu ketika dia meyakini ada kekuatan lain sebagai kausa prima. Nah, apa kausa prima? Sebagai sebab utama. Nah, karena itu kita perlu cermat, perlu hati-hati untuk melihat apakah syirik itu sebuah perbuatan konkret, tindakan aktual berupa ya perbuatan tertentu, ataukah dia sebetulnya hanya sebuah aksi intelektual, pikiran yang abstrak yang tidak terlihat. Supaya kita tidak gampang-gampang menganggap orang itu syirik, dan supaya juga tidak menganggap bahwa syirik itu adalah predikat bagi sebuah perbuatan yang terlihat secara konkret. Begitu. Nah, sekarang apakah aksi yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan pawang hujan itu adalah syirik? Saya dan saya kira banyak orang-orang yang akan berhati-hati untuk menganggap itu syirik. Mengapa? Ya, kita harus tahu bahwa itu apakah didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada kekuatan lain selain Tuhan? Apakah orang itu memang meyakini bahwa Tuhan itu dibantu oleh atau bekerja sama dengan Tuhan yang sama posisinya atau tidak? Ini kita tidak pernah tahu tentang itu. Hanya karena dia melakukan sesuatu lalu kita tuduh. Sebagian orang menuduhnya syirik. Ini saya kira kesembronoan dan kesombongan, kecongkaan seolah dia yang punya hak untuk menentukan orang itu syirik atau tidak. Begitu kira-kira. Walaupun apa yang dilakukan atau ritual yang dilakukan itu di luar nalar, Ustaz. Misalnya begini, sering kan dulu kita dengar itu menolak hujan itu dengan melempar celana dalam ke atas genteng. Kemudian ada juga menolak hujan itu dengan cara menancapkan bumbu-bumbu dapur itu ke sapu lidi yang ditegakkan. Itu katanya untuk menolak hujan. Nah, itu kan diyakini untuk menolak hujan. Apakah keyakinan seperti itu tidak bisa langsung dipandang sebagai sesuatu yang syirik? Ya, begini persoalannya. Perkara kita percaya atau tidak yang dilakukan oleh orang yang disebut pawang hujan itu atau tidak, itu tidak terkait dengan apakah dia melakukan syirik atau tidak. Boleh jadi kita tidak setuju, boleh jadi kita juga tidak percaya. Boleh jadi sebetulnya apa yang dilakukan tidak lebih dari sebuah cara dia untuk menunjukkan betapa dia mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan alam, dengan awan. Kita tidak tahu. Yang jelas kalau memang terjadi apa yang dikehendakinya, tiba-tiba hujan berhenti, entah hujan itu berhenti karena memang sudah waktunya berhenti, atau karena memang kebetulan memang hujan itu berhenti tanpa bukan karena upacara atau panggilan-panggilan suara yang dia keluarkan, kita kan tidak tahu. Yang pasti hujan berhenti. Dan saya yakin banyak sebetulnya pawang hujan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan membaca doa, dengan mantra-mantra yang diajarkan oleh para ulama. Saya kira juga ada itu. Jadi sekedar memindahkan awan supaya udara itu cerah, itu saya kira tidak otomatis disebut syirik. Karena saya katakan tadi, syirik itu bukan pada upacaranya. Syirik itu lebih lebih pantas untuk dianggap sebagai sebuah tindakan pikiran. Kalau dia sendiri tidak punya pikiran begitu, bahwa dia tetap meyakini bahwa alam ini dikendalikan oleh satu Tuhan, sudah tidak ada masalah. Nah, makanya kita harus tahu apa yang ada dalam pikiran orang yang melakukannya. Nah, kalau tadi itu seperti
melemparkan celana dalam ke genteng. Itu juga salah satu cara orang untuk menghentikan hujan. Perkara kita tidak percaya itu lain lagi. Atau tadi itu Anda sebutkan bubu dapur ditaruh di lidi yang ditegakkan. Mungkin kita tidak percaya. Tapi bukan berarti kita harus menuduh dia syirik. Kalau kita tidak percaya, kita tidak percaya karena itu tidak logis. Begitu juga pawang hujan. Kalau mungkin kita berhak, siapapun berhak untuk percaya tidak percaya. Bahwa itu punya kemampuan khusus untuk mendatangkan untuk menghentikan hujan atau menunda hujan atau menggeser awan. Perkara kita percaya atau tidak percaya itu tergantung setiap orang. Tapi persoalannya menuduh seseorang sebagai syirik, menuduh sebuah perbuatan sebagai syirik kan perlu bukti yang cukup. Dari mana kita tahu? Apalagi orangnya mengatakan bahwa ini sesuai dengan agama yang meyakini adanya Tuhan. Kita tidak bisa tahu lebih jauh. Makanya, kalaupun dia menggunakan mantra-mantra agama tertentu, ya kita lihat apakah agama tertentu itu memang benar meyakini bahwa alam ini dikendalikan oleh beberapa Tuhan. Jadi bukan satu Tuhan yang tunggal. Kita perlu cek, jangan-jangan pemahaman kita tentang agama-agama itu juga sangat rendah. Sehingga dengan itu kita dengan mudahnya menuduh orang itu meyakini ada yang kekuatan lain selain Tuhan. Sebab begini, Mas, kalau kita meyakini bahwa alam itu dikendalikan oleh Tuhan sebagai kausa prima, itu tidak berarti kita menolak bahwa alam juga bisa dikendalikan secara vertikal di bawahnya, yang semuanya akan kembali kepada Tuhan oleh kekuatan-kekuatan lain. Dan kita menyebutnya malaikat. Al-Quran juga menegaskan. Ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa malaikat-malaikat mengendalikan alam. Ada ayat misalnya mengatakan, ayat yang berbunyi, fal mudabbirati amra. Malaikat-malaikat yang mengendalikan alam. Al-Quran mengatakan begitu. Apakah itu berarti syirik? Ya tidak. Masalahnya syirik itu ketika menganggap ada kekuatan lain sebagai pengendali utama. Tapi kalau kita meyakini ada kekuatan-kekuatan lain, ada entitas-entitas lain yang mengendalikan alam ini, tapi secara vertikal itu semuanya bersumber dari kuasa Tuhan, saya kira itu tidak syirik. Makanya kalau meyakini dewa-dewa misalnya, sebutan dewa-dewa, saya kira dewa-dewa itu posisinya bukan sebagai Tuhan tunggal. Ada Tuhan, ada dewa utama lah minimal gitu dalam agama-agama yang semuanya itu bersifat monoteis. Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh bahwa upacara itu syirik kecuali kalau kita punya bukti. Dan andaikan kita punya bukti, itu pun bukti menurut kita. Apalagi orangnya tidak serta-merta mengaku bahwa dia memuja, meyakini Tuhan itu, alam itu dikendalikan oleh Tuhan lain, oleh kekuatan selain Tuhan. Itu harus lebih hati-hati. Perkara setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, ya tidak apa-apa. Saya kira banyak orang yang tidak percaya. Ya, banyak orang yang anggap itu kebetulan. It's okay. Tapi jangan mudah menuduh syirik. Jadi yang kita khawatirkan ini, Mas, sebetulnya bukan soal percaya atau tidak percaya, itu hak orang. Tapi kerajinan, kegemaran, memberikan stigma kafir, sesat, haram, bid'ah, syirik, ini yang harus dilawan. Karena dari sinilah muara kejahatan, kekerasan, ujaran kebencian, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, kalau orang tidak menganggap bahwa pihak lain itu kafir, syirik, dan apa yang dilakukannya itu haram, ya dia nggak melakukan apa-apa terhadap itu. Jadi untuk bisa dianggap musuh, dia harus dikafirkan. Nah, untuk bisa dianggap kafir, dia harus disyirikkan. Jadi syirik, kafir, musuh harus dibasmi. Disitulah terorisme. Siap, Zat. Kemudian apa masalah atau apa bahaya besar bila mudah menuduh orang itu syirik? Bukankah itu termasuk ekspresi keyakinan?
Sebetulnya sih tidak masalah kalau dia menganggap itu syirik kalau memang dia punya bukti-bukti kuat. Tapi kan rata-rata hanya karena dia memanggil-manggil, kemudian biasanya orang meminta diturunkan hujan atau dihentikan hujan itu dengan cara-cara tertentu dalam agama tertentu, dalam pemahaman kelompok tertentu, itu sebetulnya tidak ada yang syirik. Saya ulangi lagi, syirik itu, andai kan ada orang minta bantuan kepada alam, atau kepada manusia sesama, kan makhluk. Apakah itu syirik? Oh, tidak syirik. Kita kan sering minta bantuan. Tidak pakai minta, kita melakukan hal-hal lain yang merupakan hasil dari karya orang lain. Apakah semua yang kita gunakan itu langsung dari Tuhan? Kan tidak. Ini semuanya kita makan kenyang dari nasi. Kalau kita tidak ada nasi, mati. Apakah kemudian kita ngomong, kita kalau tidak makan mati? Apakah itu syirik? Oh, tidak lah. Karena kita yakin bahwa makanan yang kita makan itu juga dari Tuhan. Sehingga dengan kita meyakini adanya kekuatan lain atau minta bantuan kepada pihak lain selain Tuhan, itu tidak otomatis kita menganggapnya sebagai Tuhan. Karena ada dua macam sebab. Ini yang perlu dipahami. Ada sebab vertikal. Artinya dalam sebab itu ada urutan, ada tingkatan-tingkatan, mulai yang paling rendah sampai sebab tertinggi yaitu Tuhan yang tunggal. Nah, kalau kita menganggap Tuhan yang tunggal kausa prima itu dua, ada kekuatan yang sama dengan Tuhan itu, di situ syirik. Tapi kalau segera menggunakan fasilitas tertentu, alat tertentu, tidak syirik. Jadi perlu kecermatan di sini. Nah, mengapa orang gampang mensyirikkan? Ya, itu salah satunya tadi. Karena merasa terancam. Jangan-jangan dia takut pemujanya, jamaahnya yang selalu mengeluh-elukan dia, mendewa-dewakan pemuja-mujanya, bisa terpengaruh oleh aksi seseorang yang tidak dikenal sebagai agamawan. Tiba-tiba terbukti di mata dunia bahkan bisa menghentikan hujan. Orang barat mungkin tidak percaya, tapi itu fakta yang bisa dilihat bahwa penyebabnya adalah ritual itu, ada atraksi itu. Mereka mungkin tidak bisa mengkaitkannya dengan Tuhan, dengan agama, karena kebanyakan mereka tidak percaya kepada agama. Dan mereka akan mencari-cari alasan-alasan natural di balik itu. Tapi faktanya ketika orang itu melakukan atraksi itu dengan tadi Anda sebutkan memukul-mukul mangkok atau apapun, tiba-tiba hujan berhenti. Itu adalah sebuah keajaiban, terlepas apakah itu karena orang itu melakukannya atau karena memang hujan memang sudah saatnya berhenti. Hujan pasti berhenti kan, tidak mungkin hujan tidak berhenti, tidak disebut hujan namanya kalau tidak berhenti. Apalagi sudah 1 jam hujannya. Biasanya hujan itu tidak lebih dari 1 jam. Kalau di kota Jakarta rasanya hujan kalau lebih dari 1 jam ya berarti kita harus bersiap-siap berenang. Jadi saya pikir BMKG juga biasanya punya prediksi terhadap hujan. Ya ini akan hujan, tapi akan berhenti pada jam ini, pada jam ini. Jadi banyaklah orang bisa mencari-cari alasan apakah memang atraksi itu karena bisa menyebabkan hujan berhenti atau tidak. Terlepas dari itu, sebetulnya memindahkan barang itu, Mas, kita kan bisa memindah-mindahkan barang yang terjangkau oleh kita. Setahu kita selama ini yang kita pindahkan itu benda-benda yang terjangkau dari kita, benda-benda padat ini. Lemari, bahkan memindahkan mobil dengan alat, memindahkan gedung juga bisa orang. Cuma memindahkan. Kan ada alatnya. Nah, yang belum pernah terpikir bagaimana memindahkan awan. Nah, apakah kalau orang biasanya memindahkan kayu, memindahkan rumah, itu tidak syirik. Kemudian kalau memindahkan awan berarti syirik. Apa cuma memindahkan? Saya kira itu berhubungan dengan kemampuan. Berhubungan dengan ilmu tertentu. Kalau orangnya mau mempelajari dengan cara-cara tertentu, syarat-syarat tertentu, saya kira seperti orang bisa memindahkan barang-barang tertentu dengan kekuatan tertentu, dia bisa memindahkan. Nah ini sekarang memindahkan awan yang kebanyakan orang tidak tahu. Nah, hanya karena kita tidak tahu, bukan berarti syirik. Baik, Ustaz. Saya sebenarnya tadi mau nanya, tapi Ustaz sudah menyinggung sedikit, yaitu fenomena apa sebenarnya yang menyebabkan orang
begitu mudah untuk menuduh syirik. Dan bukan cuma orang. Ini seperti sudah menjadi paham bahwa berbeda atau yang lain, atau yang perbuatan-perbuatan yang dianggap aneh, itu bisa dituduh dengan syirik. Itu fenomena apa? Dan bahayanya ke depan itu apa? Kalau ini terus berlanjut dan tidak ada yang mengantisipasi. Saya lebih melihat orang-orang yang gemar mensyirikkan, memsesatkan, mengkafirkan, mengharamkan apapun yang berbeda itu rasa tidak aman, Mas. Insecure. Takut kehilangan pemuja. Ratingnya takut turun. Orang eksodus berpindah ke sana. Saya kira itu. Kalau enggak, kenapa dengan mudah mensyirikkan orang? Nah, apa yang kita pernah dengar ada orang menendang sesajen. Itu karena apa? Ya karena pandangan-pandangan ustadz-ustadz yang dipuja-puja oleh sebagian masyarakat itu. Sehingga dia memahami gitu. Kemarin kita mendengarkan ada orang seorang perempuan yang melakukan aksi sirkuit MotoGP tandingan di sebuah kota di Siantar. Tiba-tiba dia ngebut dengan motor menabrak kantor polisi kalau nggak salah. Ya, ternyata itu dia terbakar ghirahnya dan terbakar semangat keagamanya, dan dia marah setelah mendengarkan seorang ulama atau agamawan yang dikenal sering menyampaikan pandangan-pandangan radikal. Itu salah satunya bukti. Bayangin dia tiba-tiba menabrakkan begitu karena kebencian sampai akhirnya kehilangan nalar. Selain dia membahayakan dirinya, dia juga merugikan orang lain. Itu artinya mulai sekarang kita harus sadar ujaran kebencian yang dibungkus atas nama ceramah, khutbah, kemudian intimidasi, kemudian provokasi atas nama seminar lah, tujuannya untuk menggerakkan masyarakat, itu harus dihindari. Jangan kita menunggu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan teroris saja, tapi terorisme harus dipahami dalam pengertian yang luas. Radikalisme juga harus diperluas maknanya supaya tidak gampang orang-orang yang dianggap ulama, ustadz, pujaan umat itu justru membuat orang kehilangan nalarnya dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain hanya karena didoktrin jihad yang pengertian jihad yang irasional dan pengertian irasional tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Mas. Wawasan yang kemudian yang dari Ustaz. Kenapa? Wawasan baru lagi, Ustaz, yang kita dapat dari antum. Ya, gini Mas, saya itu setiap kali Anda menghubungi saya untuk menanyakan beberapa fenomena-fenomena, saya berusaha untuk tidak terikat oleh opini apapun, baik yang pro maupun yang kontra. Baik itu didukung oleh suara banyak maupun ditentang. Saya tidak penting. Yang penting saya bisa bersikap dan berusaha untuk setenang mungkin melihat persoalan, sehingga kita tidak kehilangan nalar hanya karena subjektivitas. Tidak kehilangan sikap yang proporsional dalam melihat persoalan. Nah, makanya saya katakan, terhadap pawang ini, saya mungkin termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa itu adalah kemampuan untuk mengendalikan awan. Boleh jadi memang dia berusaha menunjukkan itu, bahwa dia berdoa dengan caranya, dengan ketulusannya mungkin, sehingga akhirnya awan sebagai bagian dari alam juga bisa berinteraksi dengan siapapun manusia, kalau memang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan apapun dan tahu caranya. Saya kira memindahkan awan secara teoritis itu tidak mustahil. Tapi apakah yang dilakukannya itu benar-benar karena dia memindahkan awan atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas, selama dia tidak meyakini ada kekuatan selain Tuhan yang mengendalikan alam sebagai kekuatan utama, itu tidak syirik. Ya, betul. Itu kira-kira.
Ya, selama ini kan sebenarnya awan selalu dipindahkan, Ustaz, oleh angin. Oleh angin, ya. Ya. Ketika ada selain angin yang memindahkan, orang heboh. Ya. Ya, karena kurang informasi atau karena dia hanya punya pengalaman-pengalaman tertentu ketika orang melakukan hal yang tidak dipahaminya, orang dengan mudahnya menganggap itu shit. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.